Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selena Bilkis dengan NPM 25101059. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila merupakan dasar negara sekaligus pedoman hidup bagi bangsa Indonesia yang memiliki peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila tidak hanya terdiri dari kumpulan nilai, tetapi juga menjadi cita-cita yang ingin diwujudkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Sebelum membahas lebih jauh, terlebih dahulu kita harus memahami apa yang dimaksud dengan ideologi. Ideologi adalah kumpulan gagasan, nilai, keyakinan, dan cita-cita yang menjadi pedoman dalam kehidupan suatu bangsa atau negara. Ideologi sendiri berfungsi sebagai arah dan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu negara. Setiap negara pasti memiliki ideologi yang menjadi landasan dalam menyusun kebijakan serta menjalankan kehidupan kenegaraan. Bagi Indonesia, ideologi negara adalah Pancasila. Sebagai ideologi negara, Pancasila menjadi sumber inspirasi, arah, dan pedoman dalam menentukan kebijakan nasional. Seluruh peraturan perundang-undangan dan penyelenggaraan pemerintahan harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila juga menjadi alat pemersatu bangsa Indonesia yang memiliki berbagai keberagaman suku, agama, budaya, bahasa, serta adat istiadat. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar atau prinsip. Dengan demikian, Pancasila berarti 5 dasar atau 5 prinsip yang menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia. Pancasila terdiri atas 5 sila yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima sila tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan menjadi dasar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila itu dikenal sebagai ideologi terbuka, yang artinya Pancasila mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa mengubah nilai-nilai dasarnya. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila memiliki beberapa ciri, yaitu nilainya berasal dari kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri, dapat mengikuti perkembangan masyarakat, tidak bersifat kaku dan tertutup, dan tetap mempertahankan nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Karena sifat yang terbuka, Pancasila tetap relevan digunakan sebagai pedoman bangsa Indonesia di era modern. Proses lahirnya Pancasila tidak terlepas dari perjuangan para pendiri bangsa dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Pada sidang pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945, beberapa tokoh mengemukakan gagasannya mengenai dasar negara Indonesia. Seperti Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 mengusulkan 5 asas dasar yang terdiri dari peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Pada tanggal 31 Mei 1945 pula, Profesor Dr. Supomo menyampaikan gagasannya mengenai dasar-dasar negara Indonesia Merdeka, yang mencangkup persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan sosial. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengusulkan 5 prinsip dasar negara, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Pidato pada tanggal 1 Juni 1945 tentang 5 dasar negara itulah yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Setelah melalui berbagai pembahasan dan penyempurnaan, akhirnya Pancasila secara resmi ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia dan dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila memiliki beberapa fungsi penting sebagai ideologi negara. 1. Sebagai dasar negara. Pancasila menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan kenegaraan. Kedua, sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila menjadi pedoman masyarakat Indonesia dalam bersikap ataupun bertindak. Yang ketiga, sebagai pemersatu bangsa.
Pancasila mampu menyatukan masyarakat Indonesia yang memiliki berbagai latar belakang yang berbeda. Yang keempat, sebagai sumber dari segala sumber hukum. Semua peraturan perundang-undangan di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kelima, sebagai cita-cita dan tujuan bangsa. Pancasila menjadi arah dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Pancasila mengandung 3 nilai utama, yaitu yang pertama, nilai dasar. Nilai dasar merupakan nilai yang bersifat tetap dan tidak berubah. Contohnya, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Yang kedua, nilai instrumental. Nilai instrumental adalah penjabaran dari nilai dasar dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan kebijakan negara. Contohnya, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, dan peraturan pemerintah. Dan yang ketiga, nilai praktis. Nilai praktis adalah penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, menghormati perbedaan agama, gotong royong, bermusyawarah, serta bersikap adil terhadap sesama. Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia yang berisi nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai ideologi negara, Pancasila berfungsi sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, pemersatu bangsa, sumber hukum, serta cita-cita nasional. Pancasila juga merupakan ideologi terbuka yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya sehari-hari. Dengan mengamalkan Pancasila, persatuan bangsa dapat terjaga dan tujuan nasional Indonesia dapat terwujud. Sekian pemaparan saya mengenai Pancasila sebagai ideologi negara. Apabila ada salah kata ataupun kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.